Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita bertemu lagi pada materi untuk mata kuliah kolom dan fondasi beton bertulang. Materi kali ini adalah membuat diagram interaksi kolom. Di sini akan saya jelaskan untuk diagram interaksi kolom yang ditulangi dua sisi, tetapi nanti di contohnya di terakhir saya berikan juga untuk kolom yang ditulangi empat sisi. Nah, ini adalah diagram interaksi kolom. Diagram interaksi kolom di sini ada PU pada sumbu vertikal, kemudian MU pada sumbu horizontal. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F. Nah, di sini B ini adalah yang paling pertama akan kita tentukan, didapatkan terlebih dahulu adalah titik B ini. Ini adalah batas, ini kondisi balance. Di atas kondisi balance itu runtuh tekan, di bawah kondisi balance runtuh tarik. Di A ini adalah aksial tekan murni, tidak ada momen. Kemudian di D adalah aksial tarik murni. Kemudian yang C lentur murni, tidak ada gaya aksial. Sedangkan di E salah satu titik di keruntuhan tarik, F salah satu titik di keruntuhan tekan. Nah, ini diagram interaksi yang tadi dari gambarnya itu, ini adalah hubungan antara PU dan MU dari sebuah penampang kolom. Bisa juga PN dan MN. PN ke PU ini kan dikalikan faktor reduksi kekuatan. MN ke MU dikalikan faktor reduksi kekuatan. Jadi PU sama dengan Pi kali PN, MU sama dengan Pi kali MN. Pi ini faktor reduksi kekuatan. Diagram interaksi ini nantinya bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah kolom. Ada hasil statika, ada PU, ada MU, kemudian ditanyakan berapa kebutuhan penampang kolomnya, baik itu betonnya maupun tulangannya. Nah, bisa digunakan dengan cepat menggunakan diagram interaksi. Tadi titik-titik yang saya jelaskan di gambar, ada titik B, titik A, titik C, D, E, F. Nah, ini langkahnya adalah dengan kita menghitung PU dan MU di masing-masing titik itu. Yang pertama kita akan dapatkan ini adalah titik B. Titik B ini kita tentukan, ini kan berdasarkan material ya. A balance atau tinggi blok tegangan tekan balance dari rumus sebelumnya ini kalau ES nya kita ganti 2 kali 10 pangkat 5 MPa, ini 600, ini 600 dibagi FY plus 600 kali beta 1 kali DD, ini tinggi efektif kolom. Nah, ini PNB, PN pada kondisi balance. Jadi ini nanti diagram interaksinya ini antara PN dan MN. Kalau mau PU dan MU berarti dikalikan faktor reduksi kekuatan. Untuk PNB ini sama rumusnya dengan PN yang biasanya, tetapi ini A-nya ini adalah A kondisi balance. Yang pertama asumsinya adalah tulangan tekan sudah leleh. Jadi di sini karena kondisi balance otomatis tulangan tarik juga sudah leleh. Nah, yang diasumsikan ini tulangan tekan leleh. Kemudian MNB adalah PNB ini kalikan eksentrisitas balance. Nah, di sini eksentrisitasnya masing-masing gaya. Ini gaya dari beton 0,85 FC aksen kali A kali B, A-nya ini A balance. Kemudian kali jaraknya terhadap pusat plastis kolom ya.
Ini gambarnya sudah yang dulu ya, nanti seharusnya saya sertakan di sini. Lupaan ini. Nah, ini terhadap pusat plastis kolom karena ada di double aksen di sini. Ini juga AS aksen FY ini kali jaraknya terhadap pusat plastis kolom. Kemudian ini juga terhadap pusat plastis kolom. Jadi ada 3 komponen gaya di sini: beton tekan, tulangan tekan, dan tulangan tarik, masing-masing dengan jaraknya terhadap pusat plastis kolom, sehingga didapatkan ini. Di sini diberi notasi B. B ini koordinatnya adalah bagian ordinat itu yang vertikal adalah PNB ini, kemudian yang horizontal adalah MNB ini. Ini harus dilihat apakah asumsi tadi itu sudah betul, apakah tulangan tekan sudah leleh, sehingga harus dicek ini dari segitiga sebangun diagram regangan. Ini sudah kita bahas di depan, sehingga ini tinggal menggunakan rumusnya saja. Ini CB ini kita dapatkan dari A balance dibagi beta 1 ya. Beta 1 ini 0,85 untuk beton normal saja. Kemudian ini hasil dari regangan tulangan tekan harus sudah melebihi regangan lelehnya. Regangan leleh apa? Tegangan leleh dibagi modulus elastisitas. Regangan ini harus melebihi regangan yang ini, yang regangan leleh FY per ES ini. Nah, kemudian diplot menjadi titik B. Saya agak cepat ya supaya bisa tercover semua karena slide-nya banyak. Hitung parameter-parameter pada kondisi runtuh tekan. Nah, ini untuk titik F, salah satu titik di keruntuhan tekan, daerah keruntuhan tekan yang di atas keruntuhan balance. Tetapkan nilai PU sehingga PU lebih dari PB. Jadi ini PN sebetulnya ya. Ini PN. Ini juga PNB. Tadi kita sudah di awal menggunakan rumus N. Nah, ini bisa kita ambil salah satu ya. Tetapi kalau mau membuat diagram interaksi yang penuh, setiap titik ada setiap interval ada titiknya, ada titik yang mewakili, maka yang lebih mudah adalah bukan dengan menetapkan PU, tetapi kita membuat interval di A-nya, tinggi blok tegangan tekan, karena itu akan runtut ya, ajak titik-titiknya yang muncul, sehingga diagram interaksi yang dihasilkan juga bagus sesuai dengan kurva yang dihasilkan dari A persamaan ABC kalau sudah A kuadrat gitu ya. Nanti ada dijelaskan berikutnya. Nah, ini tulangan tarik belum leleh sehingga harus dilihat berapa besarnya tegangan tarik ya. ES ini bisa kita dapatkan dengan rumus ini dari rumus segitiga sebangun. Kembali ke rumus segitiga sebangun, diagram regangan itu terus yang digunakan. Jadi nanti digambar seharusnya ya, digambar terus ditentukan titik yang ini regangannya berapa. Nah, ini kemudian dikalikan modulus elastisitas sehingga didapatkan tegangan untuk tulangan tarik. Ini tulangan tarik ya. Kemudian ini masih persamaan dalam A. Kemudian ini dimasukkan. Nah, ini agak kompleks di sini ya, karena ada muncul persamaan kuadrat. Tapi nanti bisa kita permudah dengan membuat A ini sebagai angka yang sudah kita inputkan dengan interval yang tetap ya. Jadi nanti saya contohkan di akhir. Ini sementara seperti ini. Jadi persamaan ini kita masukkan ke dalam ini Fs ini, sehingga akan muncul A persamaan kuadrat dalam A ya. Ini persamaan dari PU, kemudian didapatkan dari penyelesaian persamaan kuadrat tadi, akan didapatkan nilai A ya,
bisa kita gunakan rumus ABC sehingga Fs ini bisa kita hitung. Nah, dilihat nanti apakah betul belum leleh ataukah sudah leleh. Nah, kalau memang ternyata hasilnya di bawah tegangan lelehnya, maka memang belum leleh, terbukti belum leleh. Nah, kemudian ini karena ini ada di atas balance, berarti memang di sini tulangannya belum leleh. Nah, ini dimasukkan lagi ke sini nilai Fs yang tadi kita dapatkan, sehingga didapatkan titik F di grafik. Untuk kondisi aksial murni, ini titik A. Aksial murni ini sebetulnya pada kenyataannya tidak ada. Nanti akan diberikan faktor reduksi kekuatan sehingga tidak di 100% aksial murni, tetapi hanya 80% aksial murni. PU maksimum IPN kita yang tadi ya, ini saya ganti PN, maaf ini karena kita sudah menggunakan rumus-rumus di sini. Oh, ini ada pi, begitu ada pi ini adalah MU, betul ya. Ini file yang sudah saya tulis agak lama ya. Jadi ini faktor reduksi kekuatan, ini PN. Tapi kalau ada faktor reduksi kekuatan di sini berarti berubah jadi MU. Ya, faktor reduksi kekuatan. Kemudian yang di tadi titik A untuk aksial tekan murni. Nah, ini dari P sentris, P0 ini sentris ini dihitung untuk PU nya ya, P sentrisnya 0, P0 kemudian didapatkan aksial tekan murni ini di titik A. Tetapi nanti yang akan digunakan bukan titik A ini yang jadi yang bisa digunakan, tetapi 80% dari titik A ini sudah. Kemudian runtuh tarik, kondisi runtuh tarik ini ya. Jadi ini rumus yang selalu kita gunakan berulang-ulang ya. Ini pada keruntuhan tarik, tulangan tarik sudah leleh, tulangan tekan belum tentu leleh, tetapi di awal kita asumsikan leleh. Bisa terjadi betul leleh, bisa juga ternyata belum leleh. Nah, di sini C sama dan blok A ini blok tegangan ekuivalen bagi beta 1. Ini dilihat apakah tulangan sudah leleh. Ini kita tentukan angka ini. Ini cara yang di sini ya. Cara yang lain nanti saya berikan diagram blok tegangan tekan ini yang akan kita variabelkan, kita entrykan dengan interval yang tetap. Kemudian untuk kontrol apakah tulangan tekan sudah leleh, ini dari persamaan segitiga sebangun diagram regangan ya. Jika nilai ini melebihi nilai regangan lelehnya, yaitu tegangan leleh dibagi modulus elastisitas, maka betul tulangan tekan sudah leleh, sehingga asumsi di awal ini sudah benar. Tetapi jika ternyata masih kurang dari regangan lelehnya, berarti tulangan tekan belum leleh, sehingga rumus PU maupun MU kita revisi di sini sesuai dengan Fs aksen di sini, karena dia belum mencapai tegangan lelehnya. Jadi di sini Fs aksen. Fs aksen berapa? Regangan leleh, regangan tekan ya, regangan tulangan tekan. Ini epsilon S aksen ini kali modulus elastisitasnya, itu tegangan tulangan tekan yang belum leleh. Tetapi kalau sudah leleh langsung pakai Fy ini. Nah, jika belum, kita revisi perhitungannya PU dan MU. Kemudian ini dari MU sama ya dengan rumus-rumus ini rumus yang selalu kita gunakan berulang-ulang, sehingga lama-lama nanti kalau dipakai terus bisa di luar kepala ini ya.
tidak melihat gambar pun sudah di luar kepala. Nah, ini ditulis sebagai titik E pada grafik. E ini salah satu titik di bawah tegangan, di bawah kondisi balance ya, termasuk di peruntuhan tarik. Kemudian untuk kondisi momen murni adalah momen saja yang bekerja. PU sama dengan 0, jadi pas di sumbu horizontal itu, pas di P-nya 0, sehingga ini disebut titik C di sini. Peruntuhan tarik, tulangan tekan di sini belum meleleh. Nah, untuk menghitung regangan tekan, kembali ke perbandingan segitiga sebangun diagram regangan. Ya, jadi itu gampang sekali ya, dengan melihat diagram regangan kita buat persamaan ini, kemudian dicek nilai-nilainya dimasukkan. Ini bisa muncul persamaan dalam A juga ya. Kemudian ini dicek apakah sudah dengan adanya persamaan ini bisa muncul A. Kemudian ada persamaan dalam persamaan kuadrat diselesaikan dengan rumus ABC ya, bisa. Tetapi nanti kalau menggunakan Excel, A ini yang diinputkan, bukan P. Kalau di sini kan P yang kita inputkan, nilai P kita inputkan di sini 0. Kemudian menghitung menghitung momennya. Yang lain-lain juga sama, P yang diinputkan. Tetapi nanti supaya tidak muncul persamaan kuadrat dalam A ini yang kita inputkan nilainya. Nah, ini muncul dalam persamaan kuadrat. Nah, ini biasanya agak repot ya kalau persamaan kuadrat terus selesaikan dengan rumus ABC dan seterusnya. Jadi untuk yang di Excel nanti kita coba inputkan nilai A tetap dan bukan P. Nah, ini sudah didapatkan titik C di grafik. Faktor reduksi kekuatan. Oh, ini yang lama ya. Yang baru adalah faktor reduksi kekuatan jika dia ada di batas antara keruntuhan yang terkontrol tekan itu sebelum daerah transisi, maka untuk pengikat spiral besarnya faktor reduksi kekuatan adalah 0,75, tetapi untuk pengikat sengkang 0,65. Dan jika ada di atas daerah transisi ya, di atas transisi langsung saja diambil 0,9 ya, nilai faktor reduksi kekuatan. Artinya yang mendominasi adalah tarik ya. Nah, jika ada di antara itu atau di daerah transisi, maka diambil nilai faktor reduksi kekuatan yang diinterpolasi. Jadi untuk sengkang besarnya 0,65 untuk pengikat sengkang ya. Jika kolomnya menggunakan pengikat sengkang, maka faktor reduksi di daerah transisi adalah 0,65 kali ditambah besarnya regangan total, besarnya regangan tarik itu yang ini, karena ini daerah transisi mendekati ke arah tarik ya. Regangan di atas regangan 0,002 itu regangannya dikurangi jadi saya tuliskan seharusnya ini ya, regangan ET epsilon T ya, epsilon T kalau di gambarnya sini ini aja ya. Ya, jadi kalau di SNI jadi 0,65 kalau untuk yang sengkang ya, 0,65 ET tadi dikurangi 0,02 batas dari yang dominan tekan ya. Kemudian dikalikan kalau untuk
sengkang dikalikan 250 per 3. 250 itu jarak 0,25 sebetulnya ya. 0,25 dibagi 0,003 itu jarak 0,25 itu jarak 0,9 ke 0,65. Kemudian 0,003 itu jarak total antara 0,005 ke 0,002. Kemudian spiral juga sama, hanya datumnya berbeda. Kalau sengkang itu 0,65, kalau spiral 0,75. Jadi 0,75 ditambah apa tadi? Epsilon T dikurangi 0,002 kali 50. 50 ini asalnya 150. Jadi jaraknya antara 0,9 ke 0,75 itu 0,15 dibagi 0,003 ya. Jadi itu untuk faktor reduksi. Tetapi ini yang peraturan yang dulu menggunakan nilai P. Nah, karena ini masih menggunakan yang lama, tapi patokan yang ini bisa lebih cepat kita ketahui karena ada di batas P 10% kali FC aksen kali AG. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita akan lebih mudah jika menentukan variabel itu adalah yang kita entrykan adalah blok diagram tegangan tekan. Yang pertama kita dapatkan ini adalah yang bagian balance, keruntuhan balance didapatkan didapatkan A balance 281,8. Nah, ini naik ke keruntuhan tekan, kita masukkan angka yang dengan interval yang tetap ya, supaya nanti gambarnya ada terus di setiap titik. Nah, dengan adanya A ini kita bisa menghitung PU, kita bisa menghitung MU dengan tetap ngecek FS dan FS aksen ya. Di sini nilainya berapa, FS-nya apakah sudah leleh. Kalau di bagian tekan FS aksen tentunya sudah leleh, tetapi FS belum tentu leleh, tidak leleh di FS-nya. Kemudian yang bagian tarik FS aksen bisa leleh, bisa juga belum, tetapi FS yang bagian tarik, tegangan tarik sudah leleh. Nah, ini kebetulan FY-nya adalah 350, lelehnya 350. Begitu lebih dari 350, nilainya langsung dimasukkan 350. Tidak boleh misalkan ketemu nanti karena ini adalah hasil perhitungan dari perkalian regangan itu kan interpolasi ya, regangan dari segitiga sebangun. Itu bisa jadi ini hasilnya lebih dari 350, sudah leleh, tetapi angka yang tertinggi adalah 350, sehingga kita langsung masukkan angka 350 ini. Nah, ini juga patokannya di balance ini, kondisi balance. Jadi ke atas kita tambah setiap 20 ada penambahan, kemudian dihitung PU dan MU. Kemudian ke bawah kita kurangi sebesar 20, dihitung PU dan MU. Dari koordinat PU dan MU inilah kita gambarkan diagram interaksinya. Ini AS yang 1%, AS total 1% dari penampang AG ya, ini didapatkan ini. Kemudian ini 4%. Sebetulnya yang tertinggi adalah 8%. Nanti dibuat 1%, 2%, 3%, 4%, 5% sampai 8%. Dengan menggunakan Excel bisa dengan cepat kita dapatkan angka-angka ini. Tinggal digambar. Yang sel di sini dimasukkan rumus PU pada titik ini. Rumusnya sama semua sebetulnya. Ya, jadi ini nanti yang perlu dicek adalah nilai di sini. Kalau dia melebihi berarti angka maksimal yang dimasukkan. Kalau dia melebihi angka, misalkan lelehnya 350, ternyata 370 hasil perhitungan, maka yang digunakan adalah 350 dan seterusnya. Kemudian dari sini digambarkan. Nah, ini contoh yang row 1% sampai 4%. Di sini kelihatan sudah berubah. Untuk yang 4% bisa kelihatan perubahannya.
pada 10% FC aksen kali AG. Kenapa berubah? Karena di sini faktor reduksi kekuatannya berubah, membesar, tidak lagi 0,65 kalau sengkang ya, atau tidak lagi 0,75 kalau spiral, tetapi lebih dari itu ya. Nah, ini untuk diagram interaksi kolom yang ditulangi pada 4 sisi. Ini akan saya bahas di slide di video berikutnya ya. Ini hanya pengenalan saja. Ini ada rumusnya sama saja sebetulnya, hanya saja di sini ada banyak gaya karena ada di setiap titik ini ada tulangan itu harus kita hitung juga sebagai gaya. Kalau dia ada di bagian tarik, maka dia akan sebagai gaya tarik. Kalau di bagian tekan, maka dia akan sebagai gaya tekan. Sehingga gaya tekan tidak hanya satu, bisa lebih banyak ya, tergantung tulangannya ada berapa di sini sesuai dengan titik tangkapnya. Kemudian gaya tarik juga tidak hanya satu deret ini saja, tetapi ada di ini, tergantung nanti tinggi garis netral dia ada di mana, apakah termasuk bagian tekan atau termasuk bagian tarik. Nah, ini jumlah jadinya di sini, baik yang di aksial maupun yang di momen. Nah, ini contoh untuk penggunaan diagram interaksi. Diagram interaksi kita yang basic kan antara PU dengan MU. Nah, ini diubah, dinormalisasi itu tidak berdimensi ya. Kalau PU kan kilonewton, MU kilonewton meter, tetapi ini tidak berdimensi, tidak ada satuannya. Tidak ada satuannya, ini dinormalisasi. Jadi ini ada PU dibagi FC kali BH. Jadi ini FC kali BH ini kan satuannya juga untuk satuan gaya, sehingga di sini tidak bersatuan ya. Ini juga MU tadinya kilonewton, nah ini dibagi kilonewton, ini ada pengalinya E dibagi H. Nah, ini juga tidak bersatuan juga, sehingga ini kenapa tidak bersatuan, tidak ada satuannya. Nah, ini supaya bisa variabel, sehingga penampang yang ukuran berapapun, ini diwakili oleh B kali H ini, ukuran berapapun bisa menggunakan diagram interaksi ini. Begitu juga FC berapapun bisa menggunakan diagram ini. Ini ada persyaratannya. Persyaratannya FC kurang dari 27,6 MPa. Kemudian G-nya ini rasio untuk core terhadap tinggi totalnya ya 0,7. Kemudian untuk EPY-nya di 414 MPa atau sekitar ini ya, 400 MPa bisa menggunakan ini ya. Kemudian di sini caranya kita hitung dulu ini kebutuhannya, kan dari statika ada PU, kemudian kita hitung, kita tentukan B dan H dulu, penampang betonnya kita tentukan dulu, kita akan menghitung ulas tulangannya. Kemudian kita hitung nilai PU per FC aksen per B kali H ini. Dihitung koordinat absis juga dihitung, kemudian diplotkan di sini misalkan ketemu ini ya di garis merah dan garis biru ini ketemu di titik ini. Nah, di titik ini dia rho-nya berapa? Di sini ada rho kali M. Rho total ya. Rho total ini untuk seluruh sisinya. Rho M-nya ini adalah perbandingan FY per 0,85 FC aksen. Nah, ini kita dapatkan di sini, kita hitung rho total kali M ini, dia ada di sini sekitar ini antara 0, berapa ini? 0,3 dengan 0,2 di antaranya. Ya. Jadi sekitar 0,25 di sini rho total kali M. Nah, M-nya kita masukkan nilainya, kemudian didapatkan rho totalnya ini dibagi untuk keempat sisi. Ya, jadi cepat sekali kalau kita menggunakan diagram interaksi ini. Ini juga salah satunya contoh yang 4 sisi tadi ya, bisa banyak gaya ini
untuk aplikasi di dinding geser juga bisa juga ini. Jadi di sini ada banyak sekali tulangan sehingga setiap titik tulangan diwakili oleh satu gaya yang ini ya. Jadi di sini akan muncul banyak gaya. Kemudian untuk daerah di sini daerah tarik, di sini daerah tekan ya. Di daerah tekannya ini ada berapa di sini ya. Kemudian di daerah tarik ini. Jadi seperti itu. Ini untuk lingkaran itu menggunakan formula dari Whitney ya, rumus Whitney. Grafiknya nanti ada juga ini grafik Whitney, yang mana untuk persamaan tarik maupun tekan ini berbeda rumusnya ya, seperti ini. Nanti dilihat di buku yang kita gunakan di Pak Pauli ya. Kemudian ada juga di bukunya Setiawan ya, Agus Setiawan, punya Agus Setiawan ya. Jadi itu ya, itu materi dari saya hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.